Ya, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran daring kita, mata pelajaran IPA. Untuk pertemuan daring kita hari ini, kita akan membahas latihan soal-soal tentang persilangan. Kita lihat soal yang pertama. Mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Gamet untuk genotip tersebut adalah. Nah, genotipnya kita uraikan dulu sebagai berikut. Nah, ini dia. Ya, ini dia kita uraikan gametnya. Jadi ada dia M besar, ini M besar, kemudian B besar, B kecil kita uraikan. Sehingga gametnya adalah ini dia. M besar, B besar, ini dia. Kemudian M besar, B kecil, ini dia. Jadi jawabannya adalah ini bagian C. Kemudian yang kedua, pada persilangan monohibrid mawar merah M besar, dan mawar putih M kecil dihasilkan 96 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah. Nah, kita buat dulu persilangannya untuk penyelesaiannya. Ini dia, ya. Jadi mawar merah dengan mawar putih, maka nanti untuk F1 dihasilkanlah dia 100% mawar merah. Ya, dengan genotip M besar, M kecil. Nah, mawar merah dengan mawar merah kita silangkan. Jadi karena di F1 semua mawar merah, sementara yang ditanya adalah mawar putih, berarti kita silangkan dulu F1 dengan F1 ini. Mawar merah dengan mawar merah, genotipnya ini tadi, ini kita pakai, ya, sehingga dihasilkan pada F2 ada dia yang ini, ada mawar merah, yang ini dia. Perbandingan antara mawar merah dengan mawar putih adalah 3 berbanding 1, sehingga mawar putih adalah 1/4, 1 berbanding 4 ya, kali 96, ini jumlah yang ini tadi, ya, sehingga hasilnya adalah 24. Ini dia jawabannya bagian C. Kemudian nomor 3, ya, ada soal seperti ini. Bunga warna coklat dominan, ya, R besar disilangkan dengan bunga warna putih, ya, R kecil menghasilkan F1. Jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotipnya pada F2 adalah. Nah, kita buat ya, P1, kita buat bunga coklat dengan bunga putih, genotipnya seperti ini. Gametnya seperti ini, maka pada F1 dihasilkan 100% bunga coklat, ya, karena dia dominan ini dia, ya, tetapi genotipnya adalah R besar, R kecil. Kemudian kita silangkan, ya, F1 dengan sesama tadi ini dia. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka bunga coklat dengan bunga coklat, ya, pada F1 genotipnya seperti ini, gametnya seperti ini, maka akan dihasilkan pada F2 perbandingannya seperti ini dia. R besar berbanding R besar, R kecil berbanding R kecil, maka perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Ini dia jawabannya bagian A. Kemudian soal nomor 4. Ya, pada tumbuhan dengan genotip B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil, maka jumlah gametnya adalah. Nah, ini dia. Kita buat dulu seperti ini. Kemudian kita uraikan. Ya, dari genotip ini kita uraikan menjadi seperti ini. Bisa dia B besar, C besar, D besar. Kemudian B besar, C besar, D kecil. Ya, dan seterusnya. Ini dia. Ya, sehingga kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 jumlah gamet dari genotip ini. B besar, B kecil, C besar, C kecil, D besar, D kecil. Kemudian kita lihat nomor 5. Persilangan marmut rambut hitam berekor panjang, ya, dengan sifat dominan, dengan marmut berambut coklat berekor pendek, ya, sifatnya resesif. Maka genotip persilangan tersebut adalah, nah, kita lihat. Ya, rambut hitam dan ekor panjang itu adalah dominan, berarti kita tulis dengan huruf kapital. Sementara rambut coklat dan ekor pendek adalah resesif, berarti ditulis dengan huruf kecil.
Maka genotipnya adalah ini dia. H besar, H besar, P besar, P besar disilangkan dengan H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Ya, jawabannya ini dia bagian D. Kemudian nomor 6, persilangan antara bunga warna merah dengan bunga warna putih yang keduanya bersifat intermediate. Ini dia. Ya, bersifat intermediate akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip seperti ini. Ya, kita cari dulu F1-nya. 100% dia berwarna merah muda. Kenapa dia merah muda? Ini tadi karena bersifat intermediate. Jadi dia tidak merah atau tidak putih hasilnya. Ya, karena bersifat intermediate tadi artinya sama-sama kuat. Itu dia, sehingga hasil untuk genotip yang heterozigotnya adalah gabungan dari warna merah dan putih. Ya, kemudian kita cari F2-nya ya. Ini dia merah muda, kita silangkan dengan merah muda, maka hasilnya seperti ini dia. Merah muda, merah, merah muda, putih. Itu hasilnya. Merah itu 25%, merah muda 50%, dan putih 25%. Ini dia jawabannya bagian B. Soal nomor 7, Budi adalah seorang petani jeruk yang menyilangkan tanaman jeruk berbuah besar dengan jeruk berbuah kecil. Nah, kita disuruh di sini menentukan F2. Maka kita cari dulu F1. Di F1 ini didapat 100% buah besar dengan genotipnya J besar, J kecil. Maka kita buat untuk F2. Nah, kita silangkan F1 dengan F1 seperti ini. Maka akan dihasilkan perbandingan fenotipnya dulu. Fenotipnya ya, buah besar dan buah kecil pada F2 itu adalah 3:1, artinya buah besarnya 3, buah kecilnya 1. Kemudian perbandingan genotipnya. Genotipnya ini dia, J besar berbanding J besar, J kecil berbanding J kecil, J kecil itu adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, kita lihat nomor 8 ya, soal nomor 8. Tanaman kacang kapri berbatang tinggi T besar disilangkan dengan tanaman kacang kapri berbatang pendek T kecil ke T kecil. Pernyataan yang benar terkait hasil persilangan tersebut adalah, nah kita lihat dulu hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, ini berkaitan dengan istilah-istilah yang kita kenal pada persilangan. Yang pertama, kita lihat bagian A, kita periksa satu persatu. Genotip keturunan adalah T. Ini salah. Kenapa? Karena di keturunan, ya keturunan di F1 ini. Ya, di F1 tidak hanya T. Jadi genotip keturunan T ini adalah di induk ya, di homozigot ini dia. Genotip keturunan bersifat homozigot. Kita lihat ini, keturunan. Ini bukan homozigot tetapi heterozigot. Ya, T besar T kecil, yang homozigot itu sejenis ini misalnya nih. Sama-sama besar, T besar itu homozigot, T kecil juga homozigot. Kemudian fenotip keturunan adalah berbatang tinggi. Kita periksa. Ya, fenotip ya sifat yang nampak atau sifat yang bisa kita lihat ini tinggi. Ya. Iya, benar. Ya, ini dia jawabannya, ya. Nah, kita lihat soal nomor 9. Sifat rambut keriting ditentukan oleh gen C besar dan sifat rambut lurus ditentukan oleh gen C kecil. Interaksi antara kedua gen tersebut memunculkan sifat rambut ikal. Jika orang bergenotip C besar C kecil menikah dengan orang bergenotip C kecil, persentase munculnya individu berambut lurus adalah. Nah, kita buat seperti ini, ya. Parentalnya P-nya rambut ikal dengan rambut lurus, genotipnya C besar C kecil dengan C kecil, maka kita buat gametnya seperti ini, ya. Ini karena homozigot dia C kecil cukup kita buat C kecil. Sehingga pada F1-nya C besar C kecil. Perbandingan antara rambut ikal dengan rambut lurus adalah 1:1. Jika kita ubah ke persentase, ini dia. Kita mencari tadi persentase munculnya individu berambut lurus, berarti 1/2 kali 100%, hasilnya adalah 50%. Ini dia. Nah, kita lihat soal yang terakhir. Tanaman kedelai berbiji hitam berbatang tinggi disilangkan dengan tanaman kedelai berbiji kuning berbatang tinggi. Jenis gamet yang terbentuk dari induk yang memiliki fenotip berbiji kuning berbatang tinggi adalah, yang di sini yang diminta adalah jenis gametnya. Berarti kita lihat fenotipnya berbiji kuning berbatang tinggi, ini dia. Ya, berarti genotipnya adalah H
H kecil, T besar, T kecil, sehingga gametnya adalah H kecil, T besar atau H kecil, T kecil. Ya. Jadi jawabannya adalah ini dia, bagian B. Ya, demikian materi kita untuk hari ini. Kita membahas soal-soal tentang persilangan. Terima kasih untuk anak-anak kami yang sudah memberi perhatian pada pembelajaran daring kita hari ini. Salam sehat.